لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Masjid Istiqlal, yang di online, Zoom dan Facebook, insyaallah kita lanjutkan sesi kedua hari ini, insyaallah dengan tema panduan dan tuntunan dalam bekerja dan beramal. Seperti biasa, Ustaz akan membawakan pemaparannya, kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab di akhir sesi. Insyaallah. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, saya persilakan Pak Ustaz untuk membawakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin buka masker. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bertemu lagi di sesi kedua pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan, yang didiskusikan berguna, bermanfaat untuk kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, jamaah rahimakumullah, siang ini tema kita tentang panduan dan tuntunan dalam bekerja dan beramal. Panduan dan tuntunan dalam berbuat baik. Kan berbuat baik itu perintah agama. Beribadah, beramal merupakan perintah agama, tapi tentu ada tuntunannya, ada panduannya. Tuntunan yang pertama, berbuat baik itu harus ikhlas. Berbuat baik itu harus ikhlas semata-mata karena Allah. Ayat yang sangat populer dalam hal ini, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kami diperintahkan untuk beribadah kecuali harus ikhlas. Ibadah yang paling afdol, kata para ulama, dua syaratnya. Akhlasuha wa aswabuha. Yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi. Di ibadah yang paling sempurna, yang paling ikhlas. Mesti ikhlas beribadah karena Allah. Gitu. Kita bekerja di kantor, dimanapun kita kerja karena Allah. Walaupun Bapak dibayar. Karena ada orang yang beranggapan ikhlas dengan bekerja dan dibayar. Gitu. Padahal ikhlas itu bekerja karena Allah. Bapak bekerja di kantor nih, di awal kompeni dimanapun dia bekerja, itu kerjanya karena Allah. Walaupun tiap bulan mendapatkan gaji gitu. Karena ada orang yang beranggapan ikhlas sama dengan kerja bakti gitu. Ikhlas itu apapun yang kita lakukan, kita kerja di kantor, dapat gaji bulanan itu ikhlas gitu. Bukan lawannya ikhlas adalah syirik. Lawannya ikhlas adalah syirik, menduakan Tuhan. Maka syirik yang paling kecil adalah riya. Kerja pengen dilihat, pengen dipuji, pamer. Ini penting. Ustaz, memang ada orang yang gak ikhlas, ada nggak Bu? Ada. Tuh sholat, kata Quran, fawailul lil musallin, cilakalah orang yang sholat. Kok cilaka? Kan dia sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya lalai. Sholat zuhur sampai asar, kemudian lalai dia. Beda dengan jamaah Istiqlal kemarin kan. Belum aja semua ya, luar biasa. Istiqlal nggak main, Istiqlal. Siapa dulu presidennya? Ya mereka. Sholat Jumat berangkat dari Kamis, luar biasa. Ya, ada orang yang lalai itu. Ibu-ibu nih, maaf, ibu-ibu udah azan zuhur, Allahu Akbar, ibu nggak sholat. Jam 12 katakanlah azan. Jam 1 belum sholat. Setengah 2 ibu datang period menstruasi. Maka ibu harus kodok. Besok begitu udah selesai haidnya, ibu kodok sholat zuhur yang kemarin ibu tinggalkan. Karena harusnya begitu azan ngapain? Sholat, cuma ditunda-tunda.
azan jam 12 dia nggak sholat sampai jam 1 datang bulan. Ya kan? Jadi kondisinya udah waktu sholat ibu nggak sholat, maka begitu suci apa ini nih? Mengkodok sholat yang ditinggalkan, gitu. Nah, karena lalai. Jadi silakan orang yang sholat yang lalai. Yang kedua, alladzina hum yuraun, orang yang sholatnya riya. Dengan al-fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun, orang yang riya. Sholat tapi riya, kayak dilihat gitu. Ada nggak tuh? Ada anak muda di sampingnya ada Pak Haji punya anak cakep. Wah, Pak Haji dia sholatnya Allahu Akbar, gaya gitu ya. Sholat zuhur dia kenceng-kencengin Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, iya kan. Lagi tahiyat nih, at-tahiyat, salawat. Dia pengen denger gitu. Kata Pak Haji, siap saya anak muda nih. Dia sholat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Anak muda, anak sudah nikah Pak Haji. Belum dah. Gitu dia. Pengen pamer, ada nggak nih? Pamer, ya. Ibadahnya pamer gitu. Pergi hajinya pamer. Ini usul saja gitu. Makin kemari orang haji makin, sebenarnya kan orang haji itu pakai baju ihram. Sebab putih agar kita menghilangkan status sosial kita. Namun sekarang orang yang haji makin kelihatan status sosial, bukan aja baca nih, travelnya mahal gitu kan, travel mahal gitu. Ya kan, dari mukananya lain, ya enggak, tendanya lain, ya enggak. Akhirnya maksud haji itu hilang intinya. Padahal esensi haji adalah kebersamaan. Siapapun kita hanya memakai, ya kayak ihram yang perempuan cukup pakai. Cuma kan sekarang kayak ihramnya dengan tuh, kayak ihramnya dengan gitu. Kerjakan, set, travel mahal, ya. Travel plus. Di Arafah juga lain, di Mina juga lain. Kalau memang cuma dikit kita travel yang mahal dikit. Nah akhirnya hilang itu tujuan, padahal tujuan haji itu gitu. Jadi apapun yang kita lakukan harus ikhlas. Ikhlas dengan berbuat karena Allah, gitu, bukan karena yang lain. Ustaz, boleh nggak saya sedekah agar usaha saya maju? Boleh. Yang penting namanya pada Allah. Ustaz, boleh nggak saya nolongin orang, mudah-mudahan nanti Allah menolongin saya? Boleh. Tapi begini, ada doa dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ceritanya, begini ceritanya. Dulu kan ibadah haji dari zaman Nabi Ibrahim. Dulu orang-orang jahiliyah kalau tawaf yang diminta selalu dunia. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian orang kalau dia minta sama Allah hanya minta dunia saja dan akhirat tidak mendapatkan apapun. Dulu orang Arab dia kalau di tawaf nih, semoga ladang kami subur, semoga ternak kami baik. Yang diminta dunia. Datang orang Islam. Orang Islam pas tawaf doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sementara yang sebelumnya hanya doanya Rabbana atina fid dunya, minta dunia doang. Akhirat tidak mendapatkan apapun. Begitu maksudnya. Ada orang yang kita kan bekerja ada dunia, nyari mendapatkan penghasilan gitu kan. Ada orang ibadah dunia, kerjaan dunia buat dunia, kerjaan akhirat buat dunia juga begitu sebenarnya. Ada orang rajin qiyamul lail agar anaknya lulus kuliah, ada nggak? Ada yang puasa sunnah agar rezeki lancar, ada nggak? Ada yang pokoknya apapun yang lakukan tujuan dunia gitu. Kenapa ibu rajin baca Ar-Rahman biar disayang suami, Ustaz? Kenapa baca Waqiah biar rezekinya banyak? Dunia bukan? Dunia. Kenapa bapak rajin puasa biar sehat, Ustaz? Dunia bukan? Dunia. Begini maksudnya. Kalau amal dunia buat dunia, amal akhirat buat dunia juga, yang akhirat yang mana? Ya Allah, kok aku tidak ada balasan? Aku juga dia baca Quran. Kamu kan tadi baca Quran pengen rezeki lancar, gak aku berikan di dunia. Ya Allah, aku rajin qiyamul lail. Kamu kan qiyamul lail supaya anak kamu lulus. Anak kamu udah lulus dengan nilai yang baik. Betul nggak? Ya Allah, aku kan di dunia suka apa lagi nih? Suka menolong anak yatim. Tapi kan kamu niatnya agar usaha kamu tambah maju. Betul nggak? Dan sudah aku berikan. Kalau amalan akhirat buat dunia, kalau amalan dunia kita kerja bisnis buat dunia, akhirat kita buat dunia juga. Yang akhirat yang mana ntar? Maksud saya, kalau kita berbuat baik, jangan semata-mata dunia. Gitu. Coba doa makan. Gimana doa makan? Allahumma
barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa makan kita itu akhirat. Ya enggak? Kalau berkahilah yang kami makan ini, selamatkan kami daripada api neraka. Itu doa-doa makan, itu selamatkan kami dari api neraka. Itu doa Nabi itu ngajarin bener tuh. Bukan cuma minta dunia. Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana wa ilaihin nusyur. Terima kasih engkau hidupkan kami, setelah kau matikan kami, dan kepadamu lah kami akan kembali. Akhirat dulu. Jadi menurut saya, boleh saja kita berbuat dunia boleh saja kita buat dunia, akhirat juga, tapi jangan hanya minta dunia saja. Karena ada orang yang rajin baca surat Ar-Rahman agar disayang suami sayang sama istrinya, apa nggak boleh kemana-mana, ini kan? Saking sayangnya gitu, ini kan? Dia baca Al-Waqiah agar banyak rezeki, udah banyak rezeki. Dia ngapain lagi? Puasa sunnah agar anaknya lagi ujian, agar pekerjaannya lulus besok. Saya doa yang mulai Ustaz biar anak saya lulus. Itu nggak apa-apa, cuma jangan sampai amalan dunia buat dunia, akhirat buat dunia juga. Yang akhirat yang mana enggak? Pas hari kiamat, ya Allah kan aku rajin baca Quran. Kalau kamu baca Quran tujuannya supaya gitu, ya kan karena orang begitu kan. Nah oleh karena itu apapun yang kita lakukan niatkanlah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau minta jangan hanya minta dunia. Gitu. Minimal kalau kita bersedekah ya mudah-mudahan. Nih sedekah, begini nih hadisnya. Ittaqun nar walau bisyaqqi tamratin. Takutlah kepada api neraka dan bersedekahlah walaupun hanya setengah kurma. Dikata Nabi, takutlah pada api neraka dan berbuat baik walaupun hanya dengan sekedar setengah kurma. Nggak bisa hari satu, boleh nggak setengah? Boleh. Kan kalau di tanah air itu banyak kadang kalau hari Sabtu Ahad itu kalau weekend, Pak minta Pak, nih suami udah pernah kantor nih mau kasih nih, udah 18 di sini kan, gitu kan. Suami udah kasih nih, kata istri, jangan mas, kalau satu dikasih semua datang mas, ya kan? Karena nggak jadi suami kasih. Maksud saya, mungkin banyak orang yang minta, kalau nggak bisa kasih semuanya boleh nggak sebagian? Boleh. Ada 5 orang minta, ada kita kasih dah. Pak minta Pak, yang lain deh. Yang lain udah Pak bapak doang yang belum Pak. Ini orang pintar juga dia nih. Kasih dah walaupun sedikit. Dia pertama tuntunan berbuat baik itu harus ikhlas. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku ibadahku semuanya karena Allah. Tuntunan yang kedua, tetap semangat berbuat baik walau kadang nama kita tidak disebutkan. Tetap semangat berbuat baik walau kadang nama kita tidak disebutkan. Pernah Nabi Muhammad ditanya, berapa ya Rasulullah, berapakah jumlah para nabi semuanya? Beliau jawab, al-anbiya'u katsirun, nabi banyak. Mi'atun arba'ah wa isyuna alfa nabiyya, 125.000 orang nabi. Berapa nabi? 124.000 orang nabi. 124.000, banyak kan nih? Banyak. Rasul ada 315. Sekarang saya tanya lagi, berapakah nabi dan rasul yang namanya disebutkan dalam Al-Quran? Hanya 25. Dari 124.000 orang nabi yang namanya ada di Quran hanya 25. Semua nabi berjuang, semua nabi berkorban, semua nabi ikhlas, tapi tidak semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Yang di Quran namanya cuma Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. 20 Jadi nabi banyak banget. Hari ini banyak ini tren. Sekarang banyak orang kasih nama anaknya nama malaikat ya. Ada anak namanya Jibril, benar nggak tuh? Ada namanya Mikail, benar nggak tuh? Tapi kalian kasih nama anaknya Israel ya. Aku tuh, ayah Israel pulang, Israel datang ya. Aku bapaknya. Israel datang. Nama Jibril, ada nama Jibril? Mikail atau Mikail? Israel?
Dia ke rumah kakeknya, kakek Israel datang, kakeknya muter. Ya kan? Kemarin ada cerita tuh, ada katanya seorang ibu dia ngerasa kena COVID, gitu bilang, anak, di ibunya masak mie instan gitu, kok nggak rasanya gitu, kayak mama COVID dan keselimutan gitu. Anaknya lihat di dapur, mama, itu bumbunya belum masukin mah, bumbunya belum masukin, jadi wajar kalau mie nya adem. Kata ibunya, mama COVID dan kok makan mie nggak ada rasanya, ternyata bumbunya belum masukin. Terlalu ketakutan. Baik, kita kembali. Jadi dari 124.000 orang nabi yang disebutkan hanya 25. Apa pelajarannya? Tetap semangat berbuat baik. Tidak semua rasul namanya ada dalam Al-Quran. Padahal semua rasul berjuang, berdakwah. Bukanlah syarat diterimanya amalan itu nama kita harus tercatat dan disebutkan. Berapa banyak orang yang beramal, berkontribusi, tapi tidak dikenal namanya, tidak disebut namanya. Ini ayatnya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Artinya, berapa banyak rasul-rasul yang aku ceritakan kepada kamu dan berapa banyak juga rasul-rasul yang namanya belum aku ceritakan kepada kamu. Dan banyak sekali rasul yang aku ceritakan kepada Muhammad dan banyak lagi yang tidak aku ceritakan. Di ayatnya juga sama, Allah mengatakan walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sungguh telah kami utus rasul-rasul sebelum kau Muhammad. Di antara mereka ada yang aku ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada yang tidak aku ceritakan. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah tetap semangat berbuat baik meskipun nama kita tidak disebutkan. Tetaplah semangat berbuat baik walaupun kadang nama kita tidak disebutkan. Contohnya ini, mohon maaf, Masjid Istiqlal bikin spanduk ahlan wa sahlan ya Ramadan, atau dimanapun. Paling yang disebut namanya cuma ketua masjid gitu kan, atau apalah gitu. Mungkin yang protes, Pak, kok nggak ada nama saya pengurus juga nih. Akhirnya bikin spanduk baru semua nih pengurus ada tuh. Spanduk nama-nama doang akhirnya gitu. Ini kan nggak mestinya nggak. Jadi nggak mesti. Tetap semangat berbuat baik walaupun nama kita nggak ada gitu, biasa aja gitu. Yang berkontribusi tadi kita saat makan siang, makan nasi uduk dan saudara-saudara itu. Banyak yang berkontribusi itu. Tapi kita nggak tahu siapa yang mau, nggak semuanya tahu kan. Jadi tetap semangat berbuat baik walaupun kadang nama kita nggak ada. Gitu. Karena sebagian orang kadang merasa namanya disebut gitu. Walaupun kadang-kadang untuk sebuah alasan perlu juga disebut. Ya kan, untuk audit, transparan, tapi kadang-kadang ya biasa aja gitu. Jadi tetap semangat berbuat. Kita kerja di kantor satu tim mau 50 orang. Sukses, dapat award, penghargaan. Yang naik ke panggung berapa orang? Kalau satu orang, mau naik semuanya 50 orang, belum bangun. Jadi gitu. Karena ada orang yang kan nggak semua yang jadi presiden, betul nggak? Nggak semuanya harus jadi gubernur, tidak semuanya harus jadi pimpinan gitu. Tapi yang namanya berkontribusi, ya kewajiban gitu. Kontribusi. Saya yakin juga di Amerika kan, semua orang berkontribusi. Paling yang jadi sebut namanya 1 orang, 2 orang. Ya. Jadi ini juga termasuk ikhlas adalah tetap semangat berbuat baik walau kadang nama kita tidak disebutkan. Nabi 124.000 orang nabi, namun tidak semuanya namanya ada dalam Al-Quran. Gitu. Orang bilang kayak gula di dalam kopi bikin nikmatnya ada. Tapi orang bikin minum kopi enak banget nih kopinya. Kadang bilang enak banget nih gulanya, nggak ada tuh. Gila sakit, gula disalahin, pakai gula. Begitu. Kata gula, gila susah jadi gula sebut-sebut. Gila enak, gila enak. Kopi enaknya apa kata orang? Kopinya pas banget nih. Kan padahal gulanya yang pas ya tuh. Ya, kopinya pas banget, enak nih kopinya. Kata gula, ya Allah saya disebutnya. Gila sakit, coba disebut. Gula. Sakit apa Pak? Sakit kopi, nggak ada. Sakit gula ya tuh. Kata gula gila susah saya disebut. Nah, jadi berapa banyak orang yang bekerja di belakang layar tapi namanya tidak dikenal gitu. Berapa banyak orang yang bekerja dengan luar biasa mereka tidak tahu. Ya.
Kayak mungkin kemarin mohon maaf ketika ada muktamar di Los Angeles ya, muktamar 1.500 orang di Hotel Hilton segitu repot dah. Paling yang naik ke panggung itu panitia, ya kan? Amir dan Amirah gitu kan. Tapi yang bukan di belakang layar banyak kan? Wah, mau segala macam, motong bawang, motong ini kan? Ya kan? Jadi ikhlas adalah tetap semangat berbuat baik walaupun kadang-kadang namanya tidak disebutkan. Anak kita pintar, anak siapa nih? Anak siapa dulu kata bapaknya, kata ibunya kan ibunya yang memahami yang mengandung. Jadi tidak tetap semangat berbuat baik walaupun kadang nama kita tidak disebutkan. Karena syarat diterimanya amal nggak mesti nama kita ada gitu. Ya. Wa ma kana lillahi yatimmu wa ma kana li ghairillahi yanhadimu. Yang karena Allah akan berjalan, yang bukan karena Allah berhenti di tengah jalan. Ini tuntunan dalam berbuat baik. Yang karena Allah akan nyambung, yang bukan karena Allah dia akan terputus. Maka mudah-mudahan kadang-kadang bu, ya namanya orang berumah tangga, ibu sebagai istri ikhlas gak nih? Ikhlas. Tapi ada nggak ujian dalam berumah tangga? Namanya ujian keikhlasan. Ibu masak buat suami tercinta nih, belajar di YouTube, ya nih, belajar masakan Indonesia, dengan di YouTube. Sayur lodeh, mau itu kan dimodifikasi nggak barang-barang yang ada aja dari kada. Amal goreng lagi ikan masuk angin tuh, ikan gembung, ya. Buat suami tersayang gitu kan. Begitu udah belajar gerah di dapur, gerah di summer musim panas ya nggak? Belajar di YouTube buat suami itu. Udah dihidangkan meja suami pulang, abang, aku siapkan sayur kesukaan kamu, sayur lodeh. Suami, ya aku udah makan di kantor tadi deh. Tadi pulang kerja ada warung Indonesia, aku makan. Ya Allah, tuh sayur lodeh sepanci bu. Diapain bu? Jangan dibuang, ambil semangkok buat keramas bu. Ujian bukan nih? Ujian. Jadi ketika kita berbuat ikhlas ada aja ujian. Tidak semua orang mengapresiasi kebaikan kita. Tidak semua orang bisa mengucapkan terima kasih. Tidak semua orang memberikan apresiasi, menghargai gitu. Ya kan? Tidak semua orang berbicara manis. Ya. Orang yang mulutnya pahit ada nggak tuh? Ada ibu-ibu dia kalau bergado-gado nggak pakai cabai sebab mulutnya pedas banget. Ada ibu-ibu mulutnya pedas banget lah. Dia kalau ngomong pedas panas ada nggak tuh? Dia kalau makan gado-gado nggak pakai cabai pedas banget mulutnya. Jadi kalau orang gini, kalau cuma dihina biarkan aja. Kalau difitnah baru klarifikasi. Saya ulangi, kalau cuma dihina diamin aja. Kalau difitnah baru klarifikasi. Pak Ustaz. Ada dulu ulama Imam Hasan al-Basri. Ya imam katanya, ada yang ngadu. Ada yang bilang kau begini. Engkau bilang kau itu tidak baik. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Emang setan tidak menemukan utusan lain selain kamu? Kamu ini utusan setan begini. Maksudnya ya, kalau orang menjelek-jelekan saya mau saya cerita. Kalau kamu cerita saya jadi tahu, saya jadi kesel, ya enggak? Sama saya sekarang lama nih. Mungkin ada orang ngomong, kalau ini jelek mana? Suaranya sembilan gitu, serak-serak becek. Ngomongnya nggak jelas gitu kan. Ibu masih ngomong sama saya gitu. Ustaz, ada yang bilang Ustaz jelek tak? Biarnya emang gini ada yang diapain? Justru kalau dibilang saya cakap fitnah. Nah, kalau kita dihina, biarin aja. Kalau fitnah baru klarifikasi. Kadang-kadang terbalik orang. Pak, ada bapak korupsi pak. Biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Salah. Kalau difitnah harus klarifikasi. Saya tidak korupsi gitu. Kecuali dihina. Kan kalau dihina kita bisa bedakan mana hinaan mana fitnah ya. Saya difitnah nih Ustaz, karena ini katanya antum ngambil kotak amal satu. Oh fitnah. Orang kali dua saya ambil dua. Saya ambil dua. Pokoknya kalau difitnah klarifikasi. Kalau dihina biarin aja. Nggak becus, nggak memiliki kapasitas, tidak kompeten, itu biarin aja. Itu kan hanya hinaan. Ya. Tapi kalau sudah fitnah harus klarifikasi. Gitu. Nabi Muhammad dikatain gila, dikatain apalah, tukang sihir, biasa aja nanti. Ada pepatah Arab bilang begini, kullu mamnu'in mardud, yang dilarang bikin penasaran gitu. Ada pintu ditulisin, awas dilarang jangan masuk. Penasaran gak ibu? Ada apaan sih? Ya, gitu.
Dulu zaman sekolah SD ada tuh buku tulis, ditulis awas jangan dibuka. Kita kan masa kita buka, gue bilang juga apa lu jangan dibuka. Gak ada apa-apaan, gak ada apa-apa. Dulu zaman SD ini zaman dulu. Dulu kan zaman susah zaman SD dulu. Dulu sekolah susah dulu ya di tanah air dulu. Dulu sekolah pensil gak ada penghapusnya, pakai karet, sama lu gak ada kita. Kalau banyak lobek. Ada dunia kacau lah tuh zaman dulu. Terus sekolah dulu, zaman susah, zaman dulu saya ingat kalau zaman dulu ya. Dulu orang tua kita kalau game saya kan dulu ke sana keluarga besar ya. Kalau lebaran tuh saya kagak ngikut. Cuma orang tua kita kan diukur tuh, pakai benang ya. Kalau pakai jentalin gitu kan, berapa neron ini? Pakai baju nomor 7 nih. Ini nomor 10. Udah pas lebaran nih, biji kegedean gitu. Baju lo mak, katanya mak. Sepatu lo enggak? Biar mau 2 tahun. Jangan dulu ya. Jangan susah dulu. Ini pas lebaran nih biji kegedean gitu. Oh gede banget tuh, oh mak gue nih. Dia mau 2 tahun gitu. Kadang di sepatu buat anaknya bapaknya muat. Yang mana itu bapak? Anaknya nyariin, mana mas sepatu saya? Bapak lu minjem buat kerja. Jangan susah jangan dulu ya. Jadi yang semakin dilarang semakin penasaran. Kan sekarang bahkan jadi strategi politik kan. Orang ingin dikesankan dizolimi gitu. Kalau di kayak buku kan, buku baru terbit judulnya setelah dilarang bertahun-tahun akhirnya terbit juga. Padahal nggak ada yang larang, padahal nggak ada yang larang. Dia ingin dikesankan eksklusif gitu kan. Setelah gagal terbit berkali-kali. Karena ada duit, bukan karena apa-apa gitu. Nah, Nabi Muhammad tuh dihina, dikata-katain. Kalau dihina biarin aja. Pohonnya dikasih kotoran hewan, pupuk nggak mati dia malah subur. Ya, tapi kalau fitnah harus kualifikasi. Kadang-kadang ada orang dibully makin naik namanya, benar kan? Begini bunyi syair dalam bahasa Arab. Walau aradallahu nashra fadilatin tuyat atahalaha lisana hasudi. Kalau Allah pengen seorang jadi viral, Allah jadikan ada aja orang yang hasad sama dia. Laula syti'alun nari fi ma jawarat maka la yu'rafu tiba irfa'uni. Kalau bukan karena api yang membakarnya, kayu gaharu nggak kecium wanginya. Kayu gaharu wanginya, wanginya deh. Kapan wanginya? Kalau dibakar. Ibu mau wanginya bu, bakar bu. Jadi maksud saya, kalau kita ada orang yang fitnah kita, dihina, biarin aja. Banyak banget orang yang viral gara-gara dibully, benar? Selama kita emang nggak salah, selama kita benar, orang bilang apa biarin aja. Iya nggak? Karena tadi itu kayu gahar itu kalau makin bakar makin wangi dia. Iya. Asal aslinya emang wangi gitu. Kadang-kadang jadi kalau cuma dihina, difitnah, dikata-katain, gitu. Tapi kalau difitnah, dituduh harus melakukan klarifikasi. Bapak korupsi pak, gitu. Bapak begini pak, gitu. Tapi kalau cuma hinaan, dibilang jelek lah, apalah segala macam, nggak becus, nggak bisa, nggak kompeten, biarin aja. Waktu akan membuktikan. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, nih, termasuk ikhlas adalah berbuat baik itu semata-mata memang ingin berbuat baik. Begitu saya. Kan ada tuh orang berbuat baik karena balas budi, benar? Itu keren juga, gitu. Orang baik sama kita, beberapa waktu kemudian kita berbaik sama dia, wajar nggak? Wajar, itu kan balas budi. Tapi yang keren adalah kita berbuat baik sama orang semata-mata ingin berbuat baik. Contohnya sahabat Abu Bakar Siddiq. Ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa bigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Ini ayat kata para ulama tafsir terkait dengan sahabat Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu orangnya dermawan, bukan karena balas budi. Dia emang berbuat baik, dermawan, aslinya emang dermawan. Ya. Nih, alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang-orang yang berbagi dengan hartanya tujuannya mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin, tidak ada seorang pun
yang harus dibalas kebaikan oleh dia. Buat apa itu baik? Illa bigha'a wajhi rabbihil a'la. Dia berbuat semata-mata ingin melihat ridha Allah. Contoh begini, saya datang ke Houston, bapak-bapak, hamba saya baik semuanya, amin. Ya, kayak amin. Ibu semuanya, punya saya kesan saya dilayani dengan baik, amin. Pas pulang nih koper saya penuh mau oleh-oleh, amin. Ini contoh dulu gitu. Ya, ibu baik banget ada, saya di sendok nasi, munyu-munyu. Ya Allah, orang-orang ayat 1, saya ayat 3. Mana tahu Ustaz nih, orang kayaknya kecil Ustaz, kayaknya gelas gede. Ya Allah, saya ngerasa baik banget nih Ustaz. Ya, saya pulang ke Jakarta. Ya, pas pulang ke Jakarta, Sahroni jadi milioner, amin. Saya tinggal di Mampang, Sultan Mampang. Saingan Sultan Andara, tapi aman. Saya jadi orang kaya raya, amin. Amin, orang kaya. Orang kaya raya, nggak apa-apa, saya orang kaya raya. Ada anak muda ke rumah saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kamu siapa ya? Dulu bapak saya Ustaz. Kan Ustaz pernah ke Ustaz Istiqlal. Bapak saya dulu yang menyambut Pak Ustaz itu. Ya Allah, bapak kamu baik banget dulu saya. Ya kan? Saya baik sama dia nih. Nih, saya kasih uang ongkos buat pulang 1 miliar. Amin. Dari milioner, utang bebas ya. Ini kamu saya kasih uang 1 miliar buat ongkos pulang. Makasih. Kenapa saya bayar sama dia? Balas budi. Ya enggak? Apakah dia nggak begitu enggak? Wa ma li ahadin indahu min ni'matin. Tidak ada seorang pun yang harus dibalas kebaikannya. Dia berbuat baik semata-mata ingin berbuat baik. Seperti semua orang saya baik dengan saya, Pak. Ustaz guru kita orang baik dengan saya. Bukan karena saya pernah baik sama dia. Kenapa beliau baik sama saya? Ya karena ingin berbuat baik aja gitu. Apa kepentingan Bapak pun? Kan nggak ada kepentingan gitu. Kan kadang-kadang orang berbuat baik karena kepentingan, ada nggak? Ada anak gadis keberani. Cakap bapak-bapak penolongin semuanya. Kan bagus. Neng, sudah penting sini neng, saya neng. Neng dia bilang dia menolongin. Pak, tuh Pak, neng ada pengalaman biar kita. Yang mudah-mudah kita tolong Pak. Ada harapan. Jadi maksud saya berbuat baiklah semata-mata karena ingin berbuat. Jadi nggak selalu kita tuh kan orang kata-kata wanitiro gitu ya. Apa? Saya nolong kamu saya dapat apaan? Ya. Saya nolongin kamu saya dapat apa? Ya, kan orang kadang berpikir gitu ya. Ini kan saya tolong kamu apa yang kembali ke saya gitu. Kita enggak, kita tuh ya saya akan berbuat baik aja gitu. Kenapa ada kamu baik? Enggak, karena saya yang berbuat baik gitu. Kamu bawa barang berat saya tolongin. Saya ngasih berapa enggak, nggak usah ngasih, nggak usah. Saya nolongin aja gitu, nggak apa-apa. Begitu tuh. Ya, nomali ahadin indahu min ni'matin tujza. Karena ada orang yang berbuat baik selalu kepikirannya apa yang kembali ke saya, gitu kan? Saya dapat apaan? Saya masih pinjam kamu $1 juta, $1.000, saya dapat apaan? Saya pinjamin $1.000, terus lagi $1.000 juga, saya dapat apaan? Dapat pahala gitu. Karena ada orang selalu, ya saya dapat apaan? Saya berapa persennya nggak? Jadi nggak apa-apa kita nolong orang hanya semata-mata karena Allah gitu, bukan karena balas budi. Tentu balas budi juga bagus, walaupun balas budi yang melakukan, ya nggak? Kan kita balas budi, boleh balas budi, dan itu harus justru. Tapi jangan semata-mata itu, jangan sampai karena ini orang belum pernah bayar, saya ngapain nolongin dia? Kecuali penolong saya tolongin dia, enggak. Meskipun dia tidak pernah berbuat baik kepada kita, kita tetap berbuat baik. Gitu. Jadi saya tidak kenal kamu, tapi saya cinta kepada kamu. Saya tidak kenal, saya belum kenal Anda, tapi saya cinta sama Anda. Kamu saya tolongin. Kan karena orang nolongin yang kenal doang. Nih, saya belum kenal kamu, tapi saya cinta kepada kamu. Cinta yang bercinta gitu. Karena bahasa Inggris juga bahasa Indonesia aneh ya. I love you kan biasa aja. Khususnya aku cinta padamu. Ini juga kalau gini. Perempuan saling memuji biasa ya Bu? Coba tadi ibu cantik banget. Perempuan kan dia tuh bapak Pak, ganteng banget Pak. Maaf Ustaz, saya normal Ustaz. Kalau bapak aneh ya juga. Ibu udah memuji dah. Ibu halus banget tuh kulitnya biasa ya bapak. Pak halus banget Pak. Maaf Ustaz, sudah normal Ustaz. Bapak aneh kalau memuji. Intinya apa? Intinya bahwa
tetap berbuat baik itu bukan sekedar ingin membalas budi. Berbuat baiklah semata-mata karena ingin berbuat baik. Jadi meskipun saya tidak kenal kamu saya tolong. Gitu. Meskipun saya nggak kenal kamu, tapi saya cinta pada kamu. Ini kan, saya cinta pada kamu, saya gitu, saya tolong. Baik, kemudian tuntunan berikutnya. Berbuat baik itu sesuai dengan tuntunan keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Rasul mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak aku ajarkan tertolak. Maksudnya berbuat baik itu saya tuntunan gitu. Seperti ini, Ustaz, kenapa sih Nabi Muhammad habis sholat subhanallah 33? Alhamdulillah 33, Allah Akbar. Gini, kadang-kadang kita nggak tahu hikmahnya, kerjain aja gitu. Karena al-ibadatu al-ittiba, ibadah itu ngikutin. Meskipun mungkin kita belum tahu hikmahnya apa gitu. Beda dengan adat, ada adat, ada ibadat. Kalau ibadat itu ibadah, tahu nggak tahu kita kerjain. Kalau adat istiadat, kalau kita tahu hikmahnya baru kita ikutin. Kalau nggak tahu, gitu. Adat istiadat, kalau ada kebaikannya, hikmahnya kita ikutin, lakukan. Tapi kalau ibadat, kita tahu atau belum tahu kita laksanakan. Dasar ibadat adalah ngikutin. Walaupun tidak mungkin Tuhan menyuruh kita kecuali ada hikmahnya gitu. Tapi kalau adat istiadat, adatnya begini, ada nggak hikmahnya? Ada nggak hikmahnya? Kalau ibadah kita lakukan saja dasar ngikutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, sholat maghrib 3 rakaat, pahalanya besar. Kalau 4 gimana kan? Udah 3 aja bu, gitu. Ustaz, kenapa Nabi Muhammad subhanallah 33? Allah Akbar 33. Alhamdulillah 33, Allah Akbar. Kenapa taknya? Nabi begitu ajarannya bu. Ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100. Begini tak rahasia tak? 33 itu kiu Ustaz. Itu apa bagus Ustaz? Yang ngomong pakai kartu. Intinya yang Nabi ajarin kerjain. Sholat subuh 2 rakaat ya. Boleh nggak Ustaz 4? Nggak boleh. 2 aja udah. Gitu. Berikutnya, berbuat baik jangan ditunda. Ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Berbuat baik ya, berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Ada yang bisa? Beramal soleh janganlah ditunda-tunda, ya kan? Sembahyang fardu janganlah ditunda-tunda, ya kan? Mulai subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya. Ya kan? Baru bimbo, ya kan? Ibu nih, kan kalau dengar suami gak enak. Mas, jadi berapa nih mas? Terus main johor. Ibu gak usah ngomong, nyanyi aja. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Kata suami, iya dah ya. Gitu. Kadang-kadang orang kalau itu suka gak suka ya. Dulu nyanyiin aja. Suami malas sholat itu nyanyi aja, ya kan? Nyanyi aku dah. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Tahu? Sepohon kayu daunnya. Suami ngeledek gua loh. Kamu ngeledek aku deh? Enggak bang, aku lagi nyanyi. Kamu nyindir aku deh? Enggak mas, aku nyanyi doang. Walaupun 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Pokoknya kalau dia malas bangun tidur, nyanyiin. Nih, saya ajarin ibu cara bangunin suami bangun subuh supaya cepat. Gini caranya. Karena mau kerja subuh nih, lampu gelap gulita, matiin semuanya. Gelap, kagetin. Mandor buka. Gimana sih nih? Kuburan. Jadi lampu mati semua, gelap gulita, gelap. Akhirnya langsung mandor buka. Silakan besok sembuh praktek.
Di kupingnya kencang kupingnya. Man rabbuka. Allahu Rabbi. Kalau kamu pandu enggak bisikin pelan-pelan. Mas, mau kawin lagi mas? Langsung mau kawin. Mau. Langsung ibu langsung. Kagetin, man rabbuka. Astagfirullahaladzim. Lompat dia. Baik, kita kembali. Apa dari? Berbuat baik jangan tunda. Pernah Nabi ditanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayu sodaqati a'zamu ajr. Nabi, sodakoh yang bagaimanakah yang pahalanya paling besar? Apa sedekah buat anak yatim? Apa sedekah buat masjid? Sedekah yang mana Nabi? Kalau kata Nabi, yang pertama anta sodaqo wa anta sahihun. Sedekah yang paling baik engkau bersedekah dalam kondisi masih sehat. Kebanyakan orang sakit loh sedekah. Napas yang ganggu. Anakku, itu tanah Houston yang dijual. Berapa ya tanah orang? Itu tanah orang. Tanah dekat masjid yang dijual, tanah orang tuh. Kebanyakan orang tuh berbuat baik lagi sakit ya itu kan? Ya napas tinggal dua. Di Jakarta, di Indonesia banyak tanah wakaf yang diserahkan ahli waris. Gara-gara orang tuanya ketika mewakafkan gitu tuh, nggak ada suratnya. Kan kadang orang tuh anakku, itu duit nih bang, ambil 50 juta, sumbangin ke masjid. Cuma ngomongnya lagi sekarang, ini nggak ada bapaknya. Orang mesti dengar. Datang ke rumah, dengar ayah kamu sempat ngomongnya 50 juta buat masjid. Oh enggak Pak Haji, bapak saya ngaco Pak Haji. Emang orang kalau ngaco kan ngaco Pak Haji. Ini anaknya kurang asem nih. Makanya kata Nabi, sedekah yang paling top lagi sehat kan notaris. Kalau notaris semuanya nih ada suratnya segala macam biar jelas nih. Sekarang banyak tanah yang disengketakan, tanah kuburan disengketakan. Benar tuh. Dulu bapaknya yang benar-benar wakaf buat kuburan, cuman nggak ada surat ngomongnya tadi tuh, ngomongnya jelas gitu. Maka kata Nabi, engkau sedekah saat dalam keadaan ini sehat, si muda yang sehat, ini kan ada rezeki, ini Pak, saya bantu mewakafkan ini buat masjid Istiqlal. Ya kan kita ini yang kita akan bangun di sini kan jadi wakaf buat kita, ini kan? Masjid yang kita bangun akan bertahan bertahun-tahun, ya nih. Mungkin puluhan tahun, ratusan tahun itu. Kita udah nggak ada ntar, tapi nama kita ada di sini. Kata Nabi, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang bangun masjid di dunia, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Dan riwayat lain, istana di surga. Gitu. Sebagian orang Arab memahami hadis ini dengan sangat tekstual. Orang Arab kalau bangun masjid nggak mau dibantuin. Maka biasanya masjid orang itu pakai nama dia gitu, Masjid Syekh Fulan, ya nggak tuh. Dan kita nggak boleh nyumbang. Alasannya ntar numpang sama gue lagi gitu. Terkam numpang sama saya gitu tuh. Itu orang ada di masjid, ada di banyak di masjid itu banyak masjid. Kita kotak amal nggak ada. Pokoknya udah semua saya bangun operasional, saya udah nggak boleh orang numpang gitu. Nah biasanya tuh kalau di Timur Tengah nama masjid nama yang bangun masjid Syekh Fulan, ya kan? Syekh Fulan gitu. Juga banyak orang Arab dari mau bikin bangun di Jakarta kan, di puncak dan di Bogor tuh bisa nama orang. Intinya bahwa membangun masjid itu jadi wakaf kan, jadi dan kalau bisa lagi sehat begini ngomong nih, ya kan? Mungkin dia punya barang punya apalah kontribusi kan nih buat masjid. Ngomongnya lagi sehat, gitu. Dan biar jelas kalau notaris ada ininya segala macam saksi. Gitu. Jadi kata Nabi, engkau sedekah dalam keadaan lagi sehat. Yang kedua, syahihun, dalam kondisi kamu lagi pelit-pelitnya. Kan saya bilang kemarin, pelit ada dua ya, ada pelit banget, ada pelit aja. Ya. Kalau bakhil, pelit aja. Kalau pelit banget tuh syuhun. Kalau bakhil itu punya makanan sendiri orang dari bagi dan bakhil. Kalau syuhun, yang kan buat orang, buat dia pelit. Berapa nih bu somai? $10. Subhanallah. Ini berapa bakso? 15 innalillahi. Dia kalau jajan zikir, mau zikir. Boro-boro buat kita, buat dia kagak jajan gitu tuh. Itu bukan bakhil, tapi syuhun. Pelit yang berlebihan. Kata Quran, wa may yuqa syuhha nafsihi
faulaika humul muflihun. Siapa orang yang terjaga dari pelit yang berlebihan, dia orang yang beruntung. Ya. Kadang-kadang beda tipis antara hemat sama pelit, ya. Hemat pangkal kaya itu loh. Ada yang mengatakan ya bagus, cuma kurang pakai. Yang benar adalah sedekah pangkal kaya. Gitu. Jadi kita berbuat baik, nolongin orang, gitu kan. Allah kasih yang baik, amin. Jadi apa namanya? Engkau bersedekah dalam keadaan kamu lagi pelit-pelitnya, takut banget kaya, takut banget miskin, pengen banget kaya. Gitu. Dan kemarin seperti saya sampaikan, sedekah yang paling baik diikuti antaranya diberikan oleh orang yang terdekat dan kepada saudara, adik, orang tua. Itu berbuat baik dengan orang yang terdekat. Wala tumhir, dan jangan ditunda sampai nyawa di tenggorokan baru ngomong, nah ini buat si fulan, ini buat si fulan, ini buat si fulan. Ya kata Nabi, saat itu hartanya udah milik si fulan. Kan orang udah sekarang kan ya udah punya waris gitu. Namanya lagi muda, bahkan banyak tuh orang tua masih hidup tidak punya kuasa atas hartanya. Ada nggak? Anaknya semua yang megang. Ada nggak? Dia kan mau sedekah. Kenapa sih ya? Memang gede-gede banget. Saya sayang udah nggak usah. Dan ini nggak $1, yang gitu. Ya. Jadi itu orang tua sudah tidak bisa lagi menguasai hartanya. Maka kata Nabi, sedekah dalam keadaan lagi sehat dan jangan ditunda gitu. Nah, berbuat baik disegerakan. Berikutnya, berbuat baik itu beramal soleh, jangan pas-pasan. Begini, ada seorang sahabat nanya kepada Nabi Rasulullah, akhirnya anil wudu, Nabi ajarin wudu dong Nabi. Dia bukan nanya wudu yang biasa, dia nanya wudu yang paling top, yang paling keren. Qala kata Nabi, asbighil wudu, kalau wudu lebihin katanya. Jangan pas-pasan. Basuh tangan, yang wajib bagaimana yang wajib? Siku. Sunahnya apa sunahnya? Lebihin. Ya kan? Basuh kaki, yang wajib bagaimana? Wajib. Mata kaki. Sunahnya apa ini? Lebihin. Betis. Berlutut. Dulu kok kita apa tuh kamu? Ya lebih itu. Basuh rambut dalam fikih 3 lembar cukup ya? Iya kan? Tapi sunahnya apa ya? Jaga kain. Gitu. Ada bapak-bapak wudhu pelit banget, ambil 3, 1, 2, 3. Pelit amat Pak. Kurang usah ya ada Pak, lebihin no. Gitu. Ibu-ibu kan ibu-ibu nih, udah cakep, udah begini wudhu. Betul. Mesin dingin tak ada lagi. Wudhu. Gini, Nabi Muhammad pernah ditanya juga Rasulullah, kaifa ta'rifu min ummatika, Nabi hari kiamat manusia banyak manusia. Bagaimana engkau mengenali umatmu? Kan banyak ada umat Nabi Musa, Nabi ada umatnya. Begini kata Nabi, aku kenali umatku. Hari kiamat umatku dibangkitkan dalam keadaan bercahaya. Gara-gara bekas air wudhu. Pesan Nabi yang bisa panjangin basuhan wudhunya, panjangin. Segini panjangnya. Semakin panjang semakin bercahaya. Begitu. Hari kiamat kita lihat siapa tuh sebelah kiri kami lihat, oh umatku. Tapi lihat siapa sebelah kanan, bukan silo-silo gitu. Siapa tuh? Jamaah Istiqlal, Ustaz. Sebab kalau wudhunya belum malam. Kalau wudhu kecek ke jalanan. Siapa yang wudhu? Wah, jamaah Istiqlal, Ustaz. Kalau wudhu belum lupa-lupa. Jangan pelit-pelit, maksudnya begitu. Ada orang ibadah kebangetan perhitungan, ada nggak? Boleh nggak dilebihin? Boleh dilebihin. Wudhu kata Nabi, sambungan hadisnya. Khalil bainal asabi kal wudhu nih, tahlil nih. Tangan kanan masuk tangan kiri gini. Tangan kiri masuk begini, tahlil namanya. Ini tasbih nih, tasbih. Ada nggak orang ininya berminyak? Ada. Ya, ada nggak orang wajahnya berminyak? Itu kalau perusahaan minyak kan dibuat baik, wah. Ada oil company kan, wah. Gini. Yang kukunya panjang, nah diginiin, ya kan? Kalau bisa motong kuku sunnah Nabi, potong kuku, ya kan? Kalau bisa orang Islam yang panjangnya kukunya emang sunnah Nabi, potong kan? Dipotong gitu. Ada 5 perkara sunnah Nabi. Pertama potong kuku, Nabi.
Kadang-kadang ada tuh orang kuku kelingingnya banyak sendiri berapa deh. Segini nih. Ini kerja rahasia nih ya. Kerja mobil tuh. Kerja rahasia kayaknya tuh saya yakin. Nah jadi kalau punya banyak juga sedikit. 5 pada sunnah potong kuku. Mencabut bulu ketiak. Ya, pertama berkhitan, sunat nih berkhitan. Potong kuku. Cabut bulu ketiak. Bulu ketiak cabut di sunnah. Orang itu jangan gondrong. Lagi toak, labai kau loh. NKN ada mati NKN ini. Lagi toak, bersiap itu. Utang lindung. Bersihin, malu kita, ya enggak? Ya kan, wah ini. Orang Islam itu bersih orang Islam. Bulu ketiak, cabutin ke Nabi. Ya enggak, kuku, mencapai bulu kemaluan dicukur. Gitu tuh, ya kan? Punya orang Islam punya kumis boleh dirapikan. Standar aja sampai melebihi bibir. Ya kalau minum susu sisa. Minum kopi pak, makan nasi uduk pak, ada telur di sini. Gitu. Jadi kata Nabi, kalau wudu khalil bainal asrobi ini khalil tahlil. Kemudian balik fil istinsyaq. Ada sunnahul istinsyaq, ambil air masukin ke hidung, gini dihirup, keluarin, masukin istinsyaq. Mengeluarkan istinthar. Kecuali lagi puasa, nggak boleh puasa, terbatal puasanya. Ada kawasan itu wudu lagi Ramadan puasa, umur 3 kali, dibuang 2 kali. Bang, kok umur 3? Kalau enggak tuh gitu. Korupsi dia. Jadi kata Nabi kalau wudu lebihin. Entar berbuat apapun jangan nih. Zakat fitrah Istiqlal berapa tahun? $10. Boleh nggak bayar $15? $20? Boleh. 10 itu minimal. Boleh nggak dari mulai lebih minimal 10 ditaikin nggak apa-apa. Gitu. Ditaikin nggak apa-apa. Gitu. Udah ya. Nih kita selama minum. Terus sampai 330. Kita lebihin. Kapan lagi kita kenapa lebihin? Apa Isa nih, apa Isa? Jangan pas-pasan dong ceramah. Ini air putih 1 cukup, 3 air putih. Oh, main-main istiqlal. Dilebihin. 1 cukup nggak 1? Cukup dilebihin di sini. Jadi agama ini mengajarkan tuh contoh nih. Kemarin sempat saya jelaskan. Kalau perempuan suami meninggal dunia, ada masa iddah. Dia suami meninggal nih, suami meninggal dunia. Kalau suami meninggal, ini perempuan nih boleh nggak nikah lagi? Boleh. Tapi nunggu dulu. Nunggu masa? Berapa iddah kalau meninggal suami? 4 bulan. Kenapa 4 bulan? 4 bulan itu begini. Kan tujuan iddah untuk memastikan kalau rahimnya kosong. Di usia kehamilan berapa perempuan ada ruhnya? Janinnya? 4 bulan. Sebenarnya 4 bulan cukup. Kalau 4 bulan nggak ada yang bergerak, berarti kosong dia. Ustaz, bukan orang hamil kelihatan perutnya. Ada nggak orang hamil nggak ketahuan? Kayak hamil kayak nggak hamil, ada nggak? Nggak hamil kayak hamil? Oh nggak ada. Jadi itu apa? Bahasa saya ngomong nih. Ustaz jangan ngomong lagi. Sorry. Nih, kenapa 4 bulan? Karena kalau dia hamil 4 bulan ada yang bergerak. Sebenarnya 4 bulan aja cukup. Kenapa ditambahin? Buat apa 10 hari? 10 hari memastikan kalau rahimnya benar-benar kosong. Katakanlah dia udah 4 bulan, udah 5 bulan. Habis nggak nih idahnya? Datang laki-laki. Assalamualaikum Neng. Kalau berkenan, saya siap menjadi imam. Saya sembahyang bang, terus sembahyang aja. Enggak, kalau sembahyang saya jadi imam. Udah sembahyang. Nah kalau berminat, kalau berkenan, aku siap menggantikan almarhum. Kan udah habis idah 5 bulan. Udah 5 bulan, boleh nggak nikah? Boleh. Apa kalian buat begini bang? Emang udah habis masa idah saya. Cuman tunggu dah baru setahun. Terapa kata orang, gatal banget tuh perempuan. Ini nggak berbuat idah langsung nikah. Padahal kuliah nikah boleh nggak? Tapi kadang buat tunggu setahun, iya nggak? Ya, supaya dia enak lah atau minimal sampai kuburan suami saya kering. Kuburan di Bogor pinggiran Empang, pinggiran danau.
Tiap sore diguyur seember. Nggak kering-kering, nggak kali-kali juga nih. Padahal udah habis kita 5 bulan, boleh nggak nikah? Ya cuman, para satu ngomong agama ini tidak hanya bicara masalah hukum, ada bab akhlak gitu. Kalau bicara hukum boleh nggak dia? Boleh. Bapak-bapak nih, istri meninggal hari Senin, boleh nggak bapak Selasa nikah? Nggak meninggal aja boleh, yang boleh. Ini umpamanya. Ini umpama nih. Stas, apa yang tadi Stas? Ya kan orang bilang gini, kan orang kadang melakukan perbuatan orang pro kontra gitu. Emang ada tulisan anggar? Nggak ada sih Pak, cuman ya elah, yang nggak buat meninggal Senin, sabar apa sedikitnya tuh. Emang nggak boleh? Ya nggak apa-apa Pak, cuman gitu. Jadi agamanya ada bab akhlak kepantasan. Gitu. Ya wajib sampai sini, tapi apa ya? Dikit, ya banyak tuh. Begini kaidah dalam bahasa Arab. Dalam bisnis jual beli, zid qalilan wal farqu katsiran. Tambahin dikit bedanya banyak. Contoh kalau Ramadan itu banyak orang jualan takjil ya, lontong dan bakwan. Di sini lontong dan bakwan udah. Di sini lontong bakwan pakai cabai rawit. Di sini lontong bakwan pakai sambal kacang. Encer bukan encer. Dipastikan. Harga sama, mana yang lebih laku? Kacang. Itu dia modal dikit doang ya. Iya, tambah dikit bedanya banyak. Ya kadang di Indonesia ada sepeda motor mereka ada Shogun ya. Itu yang mahal tuh G-nya. Kalau G-nya Shogun. Shogun 5.000. Shogun 50 juta ya nggak? Jadi tambahin dikit lebih banyak. Maka kita beribadah juga sama. Beda sholat orang yang pakai parfum dengan yang pakai parfum. Ya kan pakai parfum sudah kan? Sudah pakai parfum. Kalau bapak ada rezeki boleh juga tuh beli parfum harus itu. Orang yang masuk pakai ya kan? Sudah juga. Amal jariah juga kan? Ibu beli parfum nih, ya kan harus itu. Orang mau sholat pakai parfum. Ya kan bagus. Jadi berbuat baik jangan pas-pasan, lebihin. Apa aja kan? Kalau dijadwal waktu sholat zuhur berapa nih? Jam 12. Ada cerita terkait itu. Mohon ditambahkan 1 atau 2 menit. Ya kan? Terutama bulan Ramadan. Orang buka puasa. Main ajan kan. Ada bapak-bapak dengan ajan langsung buka. Ajan asar. Pak, asar kok mirip banget ya? Mirip banget sama gitu. Mohon maaf. Saya hari pertama sini. Bapak harus ada semua kecepatan. Saya bingung lah, kan subuh jam 6, jam 5 dia makan. Saya baru tidur lah saya. Iya kecepatan, 1 jam. Saya bingung lah, ini masih lama lah. Saya takut, saya baru sudah mungkin lagi berapa kali. Saya buru-buru kemarin. Kadang-kadang, Pak Ustaz kecepatan 1 jam. Beliau sangat melihat jam. Azan kan jam 6. Jam 5. Beliau jam 5 udah ada. Nah, saya waktu tamu kan saya punya waktu saja. Cuma sedikit. Ini yang punya rumah. Oh iya. Saya duduk, saya mari sembahyang. Kecepatan Ustaz 5. Oh ya Pak. Emang orang ingin melebihkan ya. Dilebihin, belum aja sembahyang. Jadi ntar apapun mau bayar zakat, mau lebihin. Waktu sholat nih, jam asar jam 3:20, tambahin 2. Ya itu. Karena ini penting. Karena syaratnya sholat masuk waktu. Ya. Mendingan lebih dikit daripada kurang. Terutama maghrib, Ramadan tuh, orang buka puasa. Kadang-kadang ada masjid buru-buru jamnya. Mau orang buka di TV dulu kadang-kadang gitu. Kan waktu yang sangat krusial Ramadan pas maghrib tuh. Ada tuh di TV mau ada maghrib, amanah dia ganti channel. Apa dia marah? Doanya diganti. Iya.
Bisa ulangi, berbuat baik jangan pas-pasan. Pernah dengan hadis Nabi? Ya Ruzar, kalau ente masak sayur banyakin kuahnya, anjir tetangga. Begitu. Akan menunjukkan berita asam. Ada kita kuahnya kuah. Bukan hadisnya begitu kan hadisnya. Dia beragama terlalu tekstual gitu. Kan beragama ada yang tekstual yang kontekstual ya. Dia beragama terlalu tekstual. Kuah doang itu saya rasa. Ikan cupang itu. Masukin apa dia masukin mau kacang panjang dikit. Minyak meninjau ya tuh. Orang beragama pas-pasan banget kan ini. Gitu. Ada orang beragama terlalu kaku, benar. Padahal ada yang tekstual, ada yang kontekstual gitu. Kan nggak semua disebutkan, ya gitu. Karena dia terlalu kaku juga nggak bagus ya gitu. Nabi bilang begini, tapi juga ya lebihin kata Nabi. Ada puasa wajib Ramadan. Nah, tapi kata Nabi SAW, kalau kau puasa Ramadan sebulan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah puasa selama setahun gitu. Sholat 5 waktu cukup nggak? Cukup. Boleh nggak tambahin sholat duha, qiyamul lail, qobliyah, ba'diyah begitu. Kalau kita berbuat baiknya lebih, balasannya lebih juga. Kita di kantor nih, tentu mungkin ada orang yang kerja ya udah, ada orang kebanyakan hitung-hitungan gitu. Kita kan mungkinnya bolehlah kita lebih dikit ya, walaupun mungkin ya, walaupun bukan kerjaan kita, kalau kerjaan apa kita bantuin kan, gitu. Jadi orang yang begini nih, insya Allah banyak kelebihannya. Ada ibadah wajib, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah, ini kan. Tadi saya katakan bayar fidyah itu dari perempuan yang kalau bercerai, cerai hidup berapa idahnya? 3 kali head atau 3 kali suci. Kenapa 3 kali begini? Kenapa head? Perempuan kalau cerai sama suami setelah hidup nih, dia harus head dulu. Boleh nggak nikah dengan laki-laki yang lain? Boleh, tapi tunggu head dulu. Kenapa mesti head 3 kali? Padahal sekaliannya cukup ya. Perempuan udah periode dengan suami, suci nggak dia? Suci ya? Kan kenapa mesti head suci, head lagi suci lagi? 3 kali tuh. Kenapa 3 kali? Untuk kenapa dilebihin? Memastikan bahwa rahimnya benar-benar kosong. Ini head suci, head lagi, head lagi. Ketika dia nikah dengan suami yang baru, dia hamil anak siapa nih? Suami yang baru. Jangan suami baru mat nih. Jangan-jangan si saya kemarin nih. Apaan sih bang? Udah suci, udah head gitu tuh. Iya kan? Padahal head sekali aja cukup ya. Kenapa mesti 3 kali? Kan agama tidak lebih. Mendingan lebih daripada kurang begitu agama. Jadi sekalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seorang boleh melebihi pembayaran utang, melebihi dari utangnya selama tidak ada perjanjian. Pak pinjam mobil dong Pak, ya saya pinjam mobil nih. Mungkin bensinnya setengah. Terus saya mengalami, Pak pinjam mobil dong Pak, boleh Pak Ustaz pinjam mobil saya, tapi ada bensin pening Pak Ustaz. Mobilnya cuci Pak Ustaz, oleh ganti Pak Ustaz. Itu riba dong itu ya. Karena akadnya minjem, kalau sewa ya nggak, minjem gitu. Tapi yang kalau minjem mobilnya bensin penuh, lagi penuh juga. Yang payah kadang-kadang minjemnya penuh, lagi setengah ini payah kadang-kadang, ya nggak. Ini kalau bicara ini ya bicara pinjam gitu. Tapi kalau tanpa perjanjian boleh kalau perjanjian. Pak pinjam mobil dong Pak, pinjam mobil. Pas saya mengalami Pak mobilnya Pak, tadi Pak bensin saya penuhin Pak, boleh nggak tuh? Ini oli bisa ganti Pak, bagus ini. Udah saya cuci Pak, bagus ini. Pajak bisa bayar Pak, bagus nggak boleh? Bisa ganti nama, berbalik nama aja. Saya ini ya. Jadi tak boleh berbuat baik. Jadi jangan terlalu perhitungan gitu maksudnya. Dilebihin bagus, dilebihin. Jangan pas-pasan. Dari mana sayur berbuat baik, ya. Nah, dan sebagainya. Jadi kemudian tuntunan dalam berbuat baik. Berbuat baik itu salah cara menghapus kesalahan. Jadi kalau kita dulu banyak berbuat dosa, Ustaz, saya dulu kadang zaman sekolah, Ustaz, SMA, di zaman kuliah, kadang sekolah, kadang enggak, Ustaz. Kalau ya yang lalu. Sekarang gimana caranya? Banyak berbuat baik sebagai penutup kesalahan di masa lalu. Gitu. Jadi kesalahan masa lalu tutup dengan kebaikan di masa sekarang. Kita bahas materi ketiga. Berikutnya berbuat baik jangan tanggung-tanggung. Namanya istiqmalul amal. Berbuat baik jangan tanggung-tanggung. Tadi kan jangan pas-pasannya tanggung-tanggung. Contoh salat subuh. Nabi
siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian zikir sampai syuruk, tutup dengan sholat 2 rakaat. Kata Nabi, dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna dan sempurna. Sekarang ini berapa subuh? Jam 6.60. Berapa syuruk? 18. Jadi dari 18 udah syuruk, sholat 2 rakaat baru keluar. Namanya menyempurnakan amalan. Itu berbuat baik, jangan tanggung-tanggung sekalian aja. Gitu. Kayak mohon maaf ya, ada orang tua sakit, anak yang pertama bawa ke rumah sakit, bagus nggak? Anak yang kedua bayarin rumah sakit, anak yang ketiga jemput udah sembuh, bagus nggak kompak? Kadang-kadang nggak begitu. Kadang-kadang orang tua sakit kita yang bawa ke rumah sakit, siapa yang bayar? Kita juga. Siapa yang nungguin? Kita juga. Apa sebabnya? Kita anak tunggal bu. Enggak, maksud saya gini, maksud saya jangan kita hitung-hitungan. Kok saya semua sih? Yang mana dong? Gak apa-apa. Siapa tahu Tuhan berikan kepada kita kesempatan melakukan semuanya gitu. Yang bagus kompak, betul nggak? Cuma kadang-kadang kita berada dalam kondisi yang lagi sibuk, betul nggak nih? Acara pengajian Sabtu di weekend nih, ya nggak? Waktu Ahad. Kan biasanya banyak yang bantu nih, volunteer ya nggak? Kebetulan hari itu mungkin yang lain nggak sempet gitu. Yang ada cuma dia doangan. Nggak usah dia ngomong, ya Allah yang motong timun saya, yang bikin sambal saya, yang saya, nggak apa-apa gitu. Nggak usah kita mengeluh. Namanya istiqmalul amal, menyempurnakan amalan. Tadi tuh, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Karpet dia gelar, dia bulu. Ada acara juga dia gelar, caranya nggak kan? Dia nggak ada orang dia bulu sambil nyanyi nyanyi. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Jadi biasa aja gitu. Nggak usah kita, ya Allah kok saya semua sih. Ya nggak, tadi yang gue gelar saya, yang gue. Siapa tahu Allah jadikan kita orang yang kebetulan punya kesempatan melakukan semuanya gitu. Kan yang bagus kompak, betul nggak nih? Namun kadang-kadang kita berada dalam kondisi yang lain nggak sempet, betul nggak? Ya udah nggak usah perhitungan, itu biasa aja gitu. Ya, jadi nggak apa-apa kita sempurnakan, nggak apa-apa dah saya yang tadi nyiapin makanan, udah saya makan saya yang beresin, nggak apa-apa. Gitu. Kayak para istri kan yang belanja ke pasar, ya nggak bu? Yang belanja dia masak, dia bersuami, nggak habis dia ngabisin, gitu kan tugasnya. Sayang dia masak, ya nggak bu? Perempuan tuh lagi masak nyobain, ya nggak bu? Anaknya makan, anaknya suap, dia suap nyobain, nggak habisin. Nunggu suami pulang, lama dia makan. Suami pulang, nemenin makan. Nggak habis, dia makan aja perempuan tuh. Bukan aja kalau perempuan gitu lah. Tugasnya berat. Namanya menyempurnakan amalan. Berbuat baik, jangan tanggung-tanggung. Saya ulangi, itu kalau dalam Indonesia orang gitu ya, kok saya terus sih? Mana yang lain dong? Ya nggak? Nggak usah, kita biasa gitu, biasa aja. Mungkin kita yang belanja, kita yang masak, kita yang menghidangkan. Tetapi kita lagi biasa aja gitu, biasa aja. Jadi nggak usah terlalu perhitungan ya. Ya, kan ada orang yang selalu tuh perhitungan, pas-pasan banget gitu. Insya Allah kalau kita jadikan itu tuntunan kita jadi lebih baik. Artinya kita tidak akan pernah kesulitan dalam hidup kita gitu. Orang yang mementingkan orang lain, dia pun akan dipentingkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gini nih, ada kalau hari raya kadang kalau ini kita punya kakak, kak ini kak aku beliin bahan baju bagus nih buat jahit gitu ya. Atau kak aku lagi ada jaket bagus nih kak aku beliin, senang kakak kita nih. Kata kakak kita mau diantar nggak ke rumah? Karena itu kakak udah aku beliin minta anterin lagi. Ya apa kita yang beli kita anterin boleh nggak nih? Boleh gitu. Mungkin ada orang yang mungkin rumah tua kita nyari makanannya, kita hidangkan, kita bagi ini nggak tuh? Kita yang distribusi nggak apa gitu. Jadi orang kalau dia manja Ustaz, ya ya. Biar dia datang, nggak apa-apa kita yang nyiapin, kita yang bagiin, kita yang kerja apa gitu. Karena tadi siapa tahu kita tergolong orang yang oleh Allah diberikan kesempatan semuanya gitu. Syukur-syukur kompak ya nggak? Itu kadang-kadang nggak begitu kadang-kadang. Sholat Jumat ya, kata Nabi siapa yang wudhu, saya mandi di rumah. Kemudian dia wudhu, pakai pakaian terbaik, pakai minyak wangi, dia berangkat ke masjid, sholat 2 rakaat, mendengarkan khutbah, begitu kan? Jadi sempurnakan semua itu, sempurnakan.
kurang. Ini kan puasa Ramadan sebulan ditambah dengan 6 hari. Ini. Ada ayat di Quran nih. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Apa artinya? Orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang dan di waktu sempit. Dan orang-orang yang pertama menahan amarah. Kedua ngapain? Memaafkan orang lain. Yang ketiga ngapain? Dan suka Allah senang orang berbuat baik. Orang salah sama kita, pertama kita nggak marah. Kedua ngapain? Kita maafkan. Ketiga ngapain? Berbuat baik. Berat kan nih? Berat. Inilah agama mengajarkan kesempurnaan. Ada cerita itu Sayyidina Ali, dia punya budak kerja sama dia. Tiba-tiba air, katanya air panas, tumpah tuh air. Nah Sayyidina Ali, pas mau marah kata budaknya wal kazimina. Budaknya apa Quran? Wal kazimina, dan orang yang menahan amarah, dia jadi marah. Wal afina anin nas. Dan udah kamu saya maafkan. Wallahu yuhibbul. Udah kamu saya merdekakan. Gitu tuh. Iya. Jadi kalau kan kadang ya namanya kita ya Pak, kadang suami kan suka lupa. Kata istri, Mas, tolong Mas pulang kerja beliin obat. Oke. Telepon. Dia teks tadi, jangan lupa ya Mas beli obat. Oke. Sampai lupa. Mana Mas? Apanya? Ya Allah, kata istri. Obat, astagfirullahaladzim. Aku lupa deh. Kamu gimana sih Mas? Kata suami, wal kazimin wal afina nas wallahu yuhibbul muhsinin. Udah Mas, aku nggak marah, aku maafin, aku bikinin sarapan. Ya kan, amin. Bukan kita kan kadang-kadang, Bu jangan marah ya Bu. Udah saya nggak marah. Maafin ya Bu. Maaf kamu. Kamu tuh nggak tuh kamu saya nggak marah itu bagus. Minta maaf lagi kamu. Iya kan? Pernah orang ngomong gitu tuh. Kamu tuh saya nggak marahin aja bagus. Minta maaf lagi. Iya kan tuh. Maaf ya Bu, maafkan. Kami tidak akan pernah melupakan kamu. Wah gitu. Jadi jangan marah, maafkan dan berbuat baik. Itu agama aja itu. Jangan tanggung berbuat baik. Kemudian yang terakhir nih, menjamu tamu itu sebuah kemuliaan dan disempurnakan dengan cara melayaninya dengan tangan kita sendiri. Kan kadang kita punya tamu nih, ada tamu. Mungkin kita punya pembantu kan. Kalau mbak bikin kopi, itu kalau kue biskuit lebaran, kalau meja lebaran. Gitu. Itu keren, cuman dia masih nyuruh orang ya tuh. Yang keren nih, kita punya bos kita nih, kita datang ya Allah. Di depan saya Pak Ustaz, dia bikin teh buat saya Pak Ustaz. Itu yang panas dia teh Pak Ustaz, pakai gula, coba itu kurang, pakai gula lagi. Ketika dikit Pak Ustaz baru pakai. Dia low profile ya tuh. Ada orang yang low profile gitu tuh. Di depan mata saya Pak Ustaz, ya dia gitu tuh. Kadang orang tuh dia menjamu kita, cuma kan dia pakai itu. Tolong, ya. Dia enggak, dia keluarin pengen Ustaz, diaduk sendiri. Wah ya Allah, kita kadang merasa tersanjung, betul kan? Dia tidak hanya memuliakan tamu, tapi melayani dengan tamu sendiri. Keren gitu ya, memuliakan tamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sholat jenazah kalau bisa tidak hanya menyolatkan antar ke kuburan, kalau mungkin. Kita menyolatkan jenazah sebesar gunung Uhud, mengantar ke kuburan juga. Jadi kalau menyolatkan mengantarkan 2 gunung Uhud. Sholat jenazah gampang ya, balik jenazah ya. Tapi hadirin sholat jenazah walaupun gampang, kalau belum pernah belum tentu bisa. Sholat jenazah gampang nggak Bu? 4 kali takbir, tak pakai ruku, tak pakai sujud, gampang nggak nih? Tapi banyak orang yang nggak bisa. Ada tuh anak bapak yang meninggal, dorong jadi imam nih, kamu imam anaknya. Nih nggak ngerti Pak, udah imam tuh imam. Dia kan ngerti sujud dia ruku. Orang bingung, sama yang jahatnya nggak pakai ruku. Ini Ustaz, bapak saya dosanya banyak Ustaz. Ada orang umroh, kan kalau di Mekah Madinah ada nggak sholat jenazah? 5 waktu. Ada orang dia umroh nggak pakai manasik, dia nggak pernah sholat jenazah, dia kayak mati. Begitu di Mekah dia kayaknya apa? Dia ikut-ikutan aja, ada orang takbir, dia takbir. Orang takbir dia ikut-ikutan. Pulang ke Houston habis umroh, habis ke Johor, dia takbir mereka. Biasa
Nah, apa enggak, bermuka begini kalau muka. Kok di Houston? Pak, itu surat jenazah Pak, lu jangan ngomong, gue udah umroh. Lu kalau umroh begini kalau di Mekah. Yang gampang-gampang kerjain aja. Jadi MC kalau Pak Bambang ya. Jadi pembawa acara agama ada. Kelihatannya gampang. Orang yang belum pernah megang mic goyang. Orang bener dah. Saya bilang beli anak kita tuh mikir dia orang yang gitu. Yang enteng-enteng kerjain, yang gampang-gampang kerjain. Orang belum pernah megang mic kan. Maka kan belajar dari depan ya. Orang tuh belum pernah sambutan. Kok ini goyang? Kamu jangan pegang kertas, gitu kan? Kertas ambil aja, pegang meja goyang. Kamu jangan pegang meja, pegang mesin goyang. Makanya menurut saya gini hadirin, mohon maaf ya. Orang di luar negeri kesempatan jadi belajar agama. Ada orang di Amerika jadi ustadz, ya kamu belum tentu. Ya enggak kan? Banyak saingan di Indonesia. Ya kan, di sini kan jadi imam, jadi khotib ya, cuma belajar maksudnya gitu, bimbing doa ya tuh. Baca doa gampang kelihatan gampang, kalau belum pernah bingung doa apanya. Ada orang arisan keluarga, kamu doa apanya? Doa makan yang berikan doa doa hubusi wal khobais, doa berhubungan badan kalau mau setan. Kata yang lain, amin ya Allah, amin. Allah jadi syaitan. Yang doa berhubungan badan, kata mereka acara apa sih? Ya. Maka penting tuh ngapalin doa, belajar dari MC, ya gitu. Ya, sholat jenazah, yang enteng-enteng. Kalau belum pernah belum tentu bisa gitu. Makanya kan kesempatan yang risikonya. Ini kan kayak pesantren nih, ya gitu. Kesempatan kita belajar kan, kayak mungkin doa, banyak libur ada dari MC, ini begitu, begitu kesempatan. Berbuat baik, jangan ditunda, jangan tertunda. Jangan pas-pasan. Jangan tanggung-tanggung. Belajar baca Quran dan mengajar orang lain. Yang terakhir, berbuat baik jangan disebut-sebut. Lakukan dan lupakan. Kita kasih hadiah ke orang nih. Mungkin kita kasih hadiah dari pulang umroh, kan orang pulang beliin hadiah. Atau dari sini beliin hadiah. Teman kita kerja tangan. Itu jam tangan saya kasih ya. bagus tuh Pak ya. Masih ada Pak. Ketemu lagi besok. Udah lupa aja gitu. Ya kan? Ini kan karpet ya, mau karpet. Udah nggak usah gitu. Lakukan dan lupakan. Nih. Jangan sebut terus. Nih. Orang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan cara menyebut-nyebut pemberian. Yang terakhir benar, berbuat baik ditampakkan boleh, disembunyikan. Yang tadi saya bilang tuh. Kenapa disembunyikan? Yang memberi lebih ikhlas, yang menerima lebih terjaga kehormatan. Kalau bisa nggak dipoto, nggak usah dipoto. Tapi kan kita berdokumentasi ya sekedarnya gitu. Kadang-kadang ada tuh brosur anak yatim, ada wajah itu kan belum tentu dia anak yatim. Dari internet zaman tuh, dari anak yang sedih kan, bocah sedih banget ini. Foto brosur anak yatim, atau anak siapa tuh ya? Kita kadang-kadang tuh dia kan, ada kadang tuh anak siapa tuh orang, ya di Spanyol, di Bandung, ya kan, belum tentu orang yang ridho, ya kan, wajahnya dipajang-pajang di brosur anak yatim, ya kan, kadang-kadang kan, kadang-kadang di brosur ini gini internet ya, cari gambar ada kan, foto anak yatim, saya kan gua tuh, itu foto anak yatim tuh, ya mungkin fotonya bagus aja, bocah melas banget ini, di brosur gitu. Jadi kalau nggak perlu banget jangan difoto karena orang walaupun dia susah harus kita jaga kehormatannya. Gitu. Yang terakhir dulu. Berbuat baik jangan sendirian, ajak orang. Berbuat baik jangan kita kalau ngajak orang dapat pahala kita, berpahala orang yang kita ajak. Nih hari Sabtu, hari Ahad, hari pengajian, ajak anak kita kemari. Ya nih, anak-anak kita nih, ajak sini. Ya. Kalau mereka mau ngaji ada pingpong di belakang, ada pingpong ya? Ada tenis meja ada tuh. Panahan. Dikit lagi, ini Pak Eko beli kuda sih. Nah kan dia nggak berkuda kan kita kan luas banget, boleh juga berkuda ya nggak tuh? Mungkin lebih di Amerika bisa beli kuda, bisa kan ya? Berkuda kan kita ya nggak? Jadi anak-anak kita nih hari Sabtu, Ahad ada juga kesini. Bukan hanya orang tuanya yang ngaji, anak-anak juga gitu.
Walaupun nggak bisa tiap minggu ya sebulan sekali. Yang tidak bisa dilakukan semuanya jangan ditinggalkan. Jangan sampai seumur-umur belum pernah ngajak anak sini gitu. Ingat. Katakanlah minggu pertama, kedua, anakku, oh iya aku malas minimal kan. Kamu ikut sama ayah ke Istiqlal sebulan sekali. Ya, kalau janjian biar ketemu yang lain juga kan. Gitu. Ya. Kalaupun dia nggak bisa tiap minggu, minimal sebulan sekali ke sini. Karena berbuat baik jangan sendiri. Kita akan ke surga sekeluarga, amin. Bukan cuma orang pegangan. Berbuat baik sesuai dengan kemampuan ya. Jadi lakukan walaupun sekali. Khatam Quran, pahalanya besar nggak? Jangan sampai seumur-umur belum pernah khatam Quran. Entar hari Senin ngomong apa ini dulu ya, ini dulu Senin. Entar hari Senin. Berikutnya berbuat baik sesuai dengan prioritas. Jadi kadang-kadang begini, dulu sebelum corona, jemaah haji paling besar di Indonesia. Bahkan dulu tuh 40% orang yang haji adalah orang yang bukan haji yang pertama. 40% orang yang haji di Indonesia itu haji yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Karena biaya haji besar nih. Kalau cuma nyari pahala, banyak banget fakir miskin. Gimana gini, orang sekarang semangat ibadah individu tapi kurang semangat ibadah sosial. Jadi yang pergi haji banyak banget tiap tahun, yang umroh, tapi yang putus sekolah banyak di tanah air. Ini jadi PR para ustadz itu menyadarkan kaum muslim bahwa selain ibadah individu ada ibadah sosial. Pak Ustadz, saya tuh kalau melihat Ka'bah nangis, Pak Ustadz ya Bu. Kalau kalian nangis itu rumah saya, ibu nangis rumah saya Bu. Ibu lihat tuh rumah orang-orang yang nangis melihatnya, ya. Kalau cuma pengen nangis doang, dia nggak mau usah ke Ka'bah, ya. Kan biasanya orang tuh nggak Ka'bah nangis ya. Orang yang haji umroh pertama kali lihat Ka'bah pasti nangis. Ibu pernah lihat di Ka'bah? Pernah lihat? Saya pernah ngomongan di minggu depan Ka'bah nangis. Nangis. Saya udah Bu, Pak, ntar kita umroh lagi dah. Dengan akhirnya berhenti. Satu orang ibu nangis terus. Udah bukan gitu Ustaz. Koper di bandara. Ternyata kopernya hilang tuh di bandara. Saya kira dia punya Ka'bah lagi nangis. Ternyata kopernya di bandara hilang. Apa? Saya bilang kalau cuma pengen nangis doang gak usah ke Mekah, ya enggak? Banyak orang miskin yang rumahnya hancur, nangis kita kalau melihatnya. Menurut saya ibadah melihat prioritas gitu. Orang bukan nggak seni ibadah cuma tadi belum prioritas gitu. Padahal haji sekali aja cukup. Kalau pengen nyari pahala ada ibadah sosial, orang tua asuh segala macam, ini banyak lah kegiatan. Inilah jadi kayak kita bersama. Problem kita adalah kemiskinan. Umat Islam, problem kita adalah pendidikan. Problem kita adalah lapangan pekerjaan. Itu loh nih. Bagaimana uang haji dia itu besar sekali. Sudah saya ulangi, 40% orang yang haji itu orang yang bukan haji yang pertama. Dan haji anak-anak paling besar dari Indonesia. Yang secara fikih belum wajib haji. Tiap tahun ada nggak anak yang haji itu? Itu kebanyakan yang itu orang Indonesia tuh. Jadi artinya haji anak-anak tiap tahun paling besar dari Indonesia. Yang secara hukum dia belum menggugurkan kewajiban hajinya. Kalau dia terlalu gede masih nggak wajib haji, masih wajib haji. Gitu. Nah inilah PR logis saya yang di tanah air ya, bahwa ibadah itu ada prioritasnya. Gitu. Termasuk kita di Istiqlal kan, itu banyak perbuatan yang baik, tapi cari mana yang lebih prioritas. Yang terakhir, berbuat baik jangan hanya di waktu lapang saja. Lagi lapang kita sedekah, lagi sempit juga sedekah juga. Lagi lapang kita mungkin lagi samar nih musim ya, lagi musim dingin juga tetap ngaji juga. Gitu. Ada orang yang ibadahnya lagi lapang, sempit dikit dia nggak ibadah. Gitu. Ibadah itu bukan hanya waktu lapang, waktu sempit juga. Demikian sampaikan di terakhir beneran, semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan sekali lagi amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu Pak Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita buka sesi tanya jawab sekitar 10 menit ya. Nah, insya Allah asar 3.45 kita masih punya waktu. Ya Pak Denny, silakan langsung aja.
Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mempunyai sahabat, teman kantor Muslim. Saya tahu sekali dia orangnya baik, selalu membantu tanpa ada pamrih. Yang saya tanyakan, pada suatu hari dia pernah bercerita ke saya, karena orangnya juga selalu sungkan ya, dia membantu tetangganya yang non Muslim untuk bikin dekorasi. Kemudian akhir tahun biasanya kan menjelang Christmas, rumah-rumah didekorasi, membantu. Kemudian acara Christmas party dia juga ikut membantu memasak. Itu yang saya ingin tahu, apakah mendapatkan ridho dari Allah. Itu aja Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Mumtahanah ayat 8. Al-Mumtahanah surat berapa ya? Al-Mumtahanah surat ke ayat ke-8 dan 9. Al-Mumtahanah ayat surat ke juz terakhir itu. Surat ke-60 Ustaz. Ya, 60 tuh. 60 ayat 8. Saya bacakan ya. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ayat 8 dan 9. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Bapak punya terjemahannya? Saya baca, saya nggak ada, masih kira-kira aja ya. Artinya, la yanhaakumullahu, Allah tidak melarang kamu, anil ladzina lam yuqatilukum fid din, tidak melarang kamu terhadap orang yang tidak memusuhi kamu dalam urusan agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kamu dari negeri kamu. Artinya Allah tidak melarang terhadap orang-orang yang baik sama kita, walaupun agamanya berbeda. Untuk ngapain? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka terhadap orang-orang yang tidak memusuhi kita dan tidak mengusir kita. Jadi orang-orang yang non-muslim, Allah tidak melarang kita dua hal, untuk berbuat baik dan bersikap adil. Berbuat baik umum nggak? Umum, universal ya. Dia sakit kita tolongin, dia susah kita bantuin, dia mungkin yang tadi Bapak ceritakan. Ayat sambungannya, Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din. Yang Allah larang adalah engkau bermesra-mesra kepada orang yang memerangi kamu, mengusir kamu, terang-terangan berbuat jahat kepada kamu. Allah melarang kamu untuk berkasih sayang kepada mereka. Artinya, mereka yang beda dia kan terbagi dua. Kalau yang baik, kita baik. Yang tidak baik juga mungkin sikapnya berbeda gitu. Nah, kalau kebetulan bahkan dalam buku fikih sunnah ada bab takziah. Takziah sama dengan orang kena musibah, kita ke rumahnya mengucapkan sabar. Itu boleh dilakukan meskipun bukan non muslim. Saya punya tetangga Nasrani, bapaknya meninggal, suaminya meninggal, saya bilang, Bu, sabar ya Bu atas musibah ini. Itu udah, nggak usah saya bilang Al-Fatihah, nggak usah, kan bingung dia juga. Jadi, kan? Tapi menunjukkan sikap bela sungkawa, turut berduka cita, itu boleh gitu. Semoga ibu sabar atas musibah ini. Kalau diplomatis, mudah-mudahan almarhum mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Udah, ya kan? Bahasa diplomat itu tadi itu aja, kami turut berduka cita atas musibah yang kami rasakan. Gitu, takziah. Nah, kalau kebetulan dia tadi itu dalam hal dia bangun rumah segala macam, kita tolongin segala macam. Di daerah di BSD, di Serpong BSD itu Masjid Raya Bintaro Jaya bersebelahan dengan gereja. Kalau hari Jumat gereja membuka diri untuk parkir orang yang sholat Jumat, karena nggak mau parkir, karena dimasukin ke halaman gereja. Kan baik-baik aja gitu. Ya, atau mungkin sebaliknya gitu. Akhirnya Al-Mumtahanah ayat 89 jadi dalil bagi kita bahwa berbuat baik itu hal yang universal. Demikian kira-kira. Kalau tidak salah tadi yang ditanyakan yang berhubungan dengan perayaan Natal.
Nah kalau urusan ibadah tentu lakum dinukum waliyadin. Kalau urusan ibadah katakanlah begini, pokoknya kita anggap tuh plan ibadah itu silakan masing-masing. Contohnya kita nih Istiqlal ingin besok ada Idul Fitri, ya. Kalau yang sifatnya ibadah ya kita hanya mengajak orang Islam gitu. Tapi kebetulan ada tetangga kita Nasrani ingin bantu keamanan di depan, ya silakan aja gitu. Dia membantu pelaksanaan, mungkin membantu kebersihan, keamanan, kan juga bukan tidak terkait langsung dengan ibadah gitu. Yang dilarang ada terkait langsung begini. Yang terjadi di Indonesia kadang-kadang orang tuh jadi berlebihan. Giliran Natalan bersama, giliran jadi itu yang jadi campur aduk gitu. Bahkan terakhir ada komentar di Indonesia, misalnya di Indonesia, kata orang Kristen, kenapa sih tiap Natalan orang Islam ribut banget? Yang Natal kita yang ribut orang Islam. Maksudnya kami juga tidak butuh ucapan selamat Natal dari kalian gitu. Biarkan kami Natalan dengan damai, jangan diganggu. Gitu maksudnya setiap Natal kita ribut. Ada nggak apa hukumnya mengucapkan selamat terlepas dari apa pro kontra ya? Tapi maksudnya hal-hal kayak begini tuh ya gitu. Tapi kalau udah jelas-jelas kita hadir di acara Natal, nah itu juga mungkin hal yang termasuk dilarang gitu. Artinya itu kalau udah masa ibadah ya, kalau terkait dengan ibadah langsung gitu. Tapi kalau terkait dengannya membantu apa namanya hal-hal yang sifatnya kayak tadi lah, mungkin kita aja besok Idul Fitri umpamanya nih, ada mungkin tetangga yang non Muslim apa namanya membantu urusan atau yang tidak terkait langsung dengan ibadah, menjaga keamanannya, membantu kenyamanannya, mereka meminjamkan mungkin meminjamkan apa namanya fasilitas gitu kan, mungkin kita kekurangan karpet dia pinjemin, boleh nggak tuh? Itu kan hal-hal yang umum gitu. Tapi kalau udah terkait langsung dengan ibadah gitu, ayo ikut sholat di sini ya, itu nggak usah kan, itu beda keyakinan gitu. Jadi silakan mungkin kalau membaca detail tafsir ayat itu tuh mengenai batasan gitu, batasan Allah tidak melarang kamu, itu kalimatnya untuk berbuat baik pada mereka, dan berbuat baik itu kan universal gitu. Nah, juga ada di Al-Maidah tuh, bekerja sama itu dua agendanya, agenda kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kalau kebaikan jadi bekerja sama melihat agenda, tidak melihat dengan siapa kita kerja sama, walaupun perlu juga melihat pemberantasan korupsi, dengan siapa kita kerja sama? Semua orang, gak usah lihat agama. Pemberantasan narkoba dengan siapa? Semua orang, karena agendanya al-birru, kebaikan. Itu kalau agendanya ketakwaan, nah itu internal muslimin gitu. Wa ta'awanu, ada dua, 'alal birri wa taqwa. Bekerja samalah dalam dua agenda, kebaikan dan ketakwaan. Kalau kebaikan universal gitu. Tapi kalau ketakwaan yang sifatnya ibadah kan dengan internal muslim. Demikian kira-kira untuk detailnya bisa dibaca di tafsir surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Wallahu a'lam. Baik, ini ada pertanyaan dari di online di Zoom, di chat Zoom. Pertanyaannya ini di luar topik, jadi tidak ada hubungan dengan yang kita bahas secara langsung. Tapi pertanyaannya, bolehkah kita mengubah niat di tengah-tengah ketika sedang sholat? Misal kita lagi sholat subuh, terus diganti niat menjadi sholat sunat qobla subuh. Mohon pencerahannya Ustaz. Berubah niat ya, kan innamal a'malu binniyat ya. Saya ragu-ragu menjawab ini karena ada yang mengatakan kalau yang nggak boleh itu niat keluar dari ibadah gitu. Jadi kita niat keluar dari ibadah membatalkan seperti saya sholat nih, saya kalau ada sesuatu saya batalin gitu. Sering sholat anak kecil nyebrang, saya batalin, ibu ambil aja anaknya, ambil anaknya sholat tadi gitu, saya batalin. Nah, semoga saya nggak salah jawab ya. Itu kan gini, kalau ibadah sunnah lebih ringan dibandingkan ibadah wajib. Tadi dari wajib pindah ke sunnah. Yang masalah mungkin dari sunnah pindah ke wajib. Karena kalau aturan ibadah sunnah lebih ringan dibandingkan ibadah wajib. Contohnya kalau sholat sunnah boleh duduk walaupun kuat berdiri. Kalau sholat wajib harus berdiri.
puasa sunnah boleh nggak sahur dan boleh niatnya yang penting sebelum zuhur. Ibu bapak dari pagi belum makan apa-apa sampai jam 11 siang udah puasa aja dah. Boleh nggak? Boleh kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib harus niat sebelum hajar. Kalau saya aturan ibadah sunnah lebih ringan dibandingkan ibadah wajib. Kalau kan jadi dari wajib pindah ke sunnah itu kan tinggal. Tapi kalau yang saya nggak pernah jawab dari sunnah pindah ke wajib gitu. Ya, jadi dia mungkin mau sholat subuh sendirian. Ada orang kalau sunnah dulu dah. Gitu. Nah, semoga saya nggak salah jawab. Rasanya kalau dari wajib ke sunnah lebih ringan atau dibandingkan dari wajib dari wajib ke sunnah mendingan daripada dari sunnah ke wajib. Karena aturan ibadah sunnah lebih gampang dibandingkan aturan ibadah yang wajib. Wallahu a'lam. Baik, insya Allah kita Susah juga Ustaz pertanyaannya. kita cukupkan sesi kedua hari ini. Dan insya Allah kita break sholat Asyar, insya Allah azan dan sholat Asyar jam 3.45. Kita lanjut sesi ketiga pukul 4 insya Allah. Demikian mari sama-sama kita tutup dengan membacakan syarat al-asr dan doa penutup majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.